Horas, salam sejahtera bagi kita semua saudara-saudariku yang terkasih. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bagaimana kabar kalian di tengah pandemik ini? Semoga kita tetap diberikan kesehatan dalam menjalani aktivitas kita sehari-hari. Perkenalkan, nama saya Anggi Opendi Matondang dan saya sedang menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Guru Huria Seminarium Sipoholon. Kali ini saudara-saudariku, saya membuat suatu video dengan tema apa itu hikmat ditinjau dari Kitab Amsal. Adapun tujuan saya membuat video ini yakni memenuhi tugas mata kuliah yang saya ampuh yaitu PPL 1. Mungkin saudara-saudariku ada yang bertanya dalam hati, bukannya PPL praktik di lapangan atau pertanyaan yang sebagainya. Jadi begini saudara-saudariku, sebelumnya PPL 1 seharusnya dilaksanakan di berbagai lembaga yang sudah disediakan bagi kami, yaitu mahasiswa semester 4. Akan tetapi kita mengetahui bahwasanya ganasnya pandemik yang telah menyerang negara kita yang membuat kita bekerja dan belajar dari rumah. Maka dengan itu, melalui kebijakan dosen pengampu yang membuat keputusan dengan memberikan tugas, yakni membuat modul yang membuat kita bekerja dari rumah. Maka dengan itu, dengan kebijakan dosen pengampu yang membuat keputusan dengan memberikan tugas, yakni membuat modul, adapun modul yang kami kerjakan tertuju kepada yang pertama, sekolah minggu, remaja, pemuda, kaum bapak, kaum ibu, dan juga lansia. Jadi yang akan saya presentasikan di dalam video ini yakni modul untuk kaum bapak. Berikut saya akan memulai pembelajaran yang bertemakan apa itu hikmat ditinjau dari Kitab Amsal. Kita mulai dari langkah-langkah pembelajaran. Kegiatan awal yaitu kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 17 ayat 1. Setelah kita bernyanyi, kita membaca kitab Amsal 1 ayat 7, yakni takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Sama-sama kita mengucapkan, saudara-saudariku, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Yang kedua, kegiatan inti, yaitu menjelaskan materi. Apa itu hikmat? Apa itu hikmat? Saudara-saudariku mungkin menjawab berbagai jawaban yang berbeda. Hikmat sama dengan kebijaksanaan. Pada dasarnya, hikmat adalah kepintaran yang mencapai hasil, menyusun rencana yang benar untuk memperoleh hasil yang dikehendaki. Seperti yang tertulis dalam Amsal 8 ayat 12, yaitu aku hikmat tinggal bersama-sama dengan kecerdasan, dan aku mendapatkan pengetahuan dan kebijaksanaan. Maka dengan itu, menurut Amsal, orang yang berhikmat yaitu orang yang mempunyai pengetahuan. Yang kedua, bertindak dengan pengetahuan akan tetapi menyembunyikan pengetahuannya. Yang ketiga, mengerti jalannya dan tujuannya sendiri. Yang keempat, mengetahui jalan Tuhan serta dimahkotai pengetahuan. Yang kelima, dipelihara oleh kebijaksanaan. Yang keenam, mengindahkan teguran. Berikutnya, saya akan menjelaskan yaitu hikmat kitab Amsal mempunyai tujuan yang dinyatakan dalam pengantar, yaitu
untuk mengetahui hikmat dan didikan, tertulis dalam Amsal 1 ayat 2. Di mana kitab ini mencakup pendidikan untuk orang-orang yang belum mempunyai hikmat, untuk memberikan kecerdasan kepada orang-orang yang tak berpengalaman, yang tertulis dalam Amsal 1 ayat 4, dan juga menambah ilmu bagi orang-orang yang sudah bijaksana. Kita lihat dalam Amsal 1 ayat 5. Tema permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Tujuan utama kitab Amsal adalah untuk menjelaskan dengan cermat, tepat, mudah diingat apa yang dimaksud dengan siap melayani Allah sepenuhnya. Jadi saudaraku, di luar pendahuluan tadi, Amsal hikmat ini mempunyai pokok-pokok petunjuk khusus untuk pasal-pasal itu sebagai berikut. Maka dengan itu saudaraku, di luar pendahuluan, Amsal hikmat ini mempunyai pokok-pokok. Antara lain, yang pertama, takut akan Tuhan. Yang kedua, memilih hikmat daripada kebodohan atau kejahatan. Yang ketiga, mengajarkan kekeluargaan yang baik dan harmonis. Yang keempat, tuntutan bagi orang yang kurang berhikmat. Yang kelima, menunjukkan arti kehidupan dan mengerti apa itu hikmat. Yang berikut saya akan menjelaskan pokok-pokok yang saya bacakan tadi. Yang pertama, takut akan Tuhan. Kita bisa melihat perbandingannya dalam Amsal 1 ayat 2 sampai 7. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Di sini hikmat yang kadang dianggap sama dengan sikap takut akan Tuhan, antara lain sikap hidup yang menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, kebaikan, serta kejujuran yang menjadi konsep dari ayat tersebut. Adalah bahwasanya orang yang bijak yang berusaha mencari hikmat dengan sungguh-sungguh akan mendapat hikmat, apabila ia juga memiliki sikap takut akan Tuhan. Sering pula pengajaran hikmat itu berfungsi sebagai pengadil ilahi, sehingga orang yang datang pada hikmat, mendengar dan menaatinya akan beroleh berkat dari Tuhan itu sendiri. Yang kedua saudara-saudariku, yaitu hal memilih hikmat daripada kebodohan atau kejahatan. Tujuan dari kitab Amsal dinyatakan dalam kata pengantar, yaitu untuk mengetahui hikmat dan didikan daripada kebodohan, yang tertulis dalam Amsal 1 ayat 2. Di mana kitab ini mencakup pendidikan untuk orang-orang yang belum mempunyai hikmat, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman. Pemahaman ini lebih ditekankan dalam Amsal 1 ayat 5, bahwasanya orang yang bijak juga perlu menambah ilmu. Orang yang bijak perlu menambah ilmu, saudara-saudara. Sangat luar biasa. Yang ketiga, mengajarkan kekeluargaan yang baik dan harmonis. Dalam hikmat Amsal menggambarkan kekeluargaan yang baik dan harmonis. Gambaran itu menjadi sempurna dan lebih berharga dari seorang istri yang cakap, menjadi mahkota bagi kebaikan dan keharmonisan, dan menjadi alat untuk membawa keluarga dekat, bersekutu dan bekerja sama dengan Allah, bukan menjauhkan diri dari Allah. Ingat saudara-saudariku, dalam Amsal 18 ayat 22 mencantumkan, siapa mendapat istri mendapat sesuatu yang baik, dan Tuhan berkenan atasnya. Ayat ini merefleksikan pemahaman pengajaran hikmat yang disajikan dalam bentuk pengajaran kekeluargaan baik. Seorang perempuan dapat menjadi guru yang bijaksana, memelihara serta membawa hikmat dalam keluarga yang baik, dan mengarahkan keluarga menjadi baik dan harmonis, dan tentu berkenan dalam Tuhan. Yang keempat, tuntunan bagi orang yang kurang berhikmat. Dalam Amsal ini berisikan tentang hikmat kepada orang yang kurang berhikmat, di mana pengajaran ini sebelumnya dikemukakan kepada orang yang bersikap benar terhadap hikmat. Maka beberapa hikmat Amsal memberikan tuntunan bagi orang yang kurang berhikmat, yaitu dari Amsal 3 ayat 21. Hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu, peliharalah itu. Ingat, Amsal 3 ayat 21.
Hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu. Peliharalah itu. Yang terakhir, saudara-saudariku, yaitu yang kelima, menunjukkan arti kehidupan dan mengerti apa itu hikmat. Mengapa takut akan Tuhan merupakan awal pengetahuan dan permulaan hikmat? Tanpa rasa takut akan Tuhan, tidak bakal ada pengetahuan. Karena dialah pencipta segala, dialah sumber segala sesuatu, segala pengetahuan yang benar. Karena itu, pengetahuan diawali dengan rasa takut yang penuh hormat akan Tuhan. Maka dengan itu, setelah mengetahui arti takut akan Tuhan, tentunya akan mengerti apa itu hikmat. Hikmat dalam arti yang utuh dan mutlak hanyalah milik Allah. Hikmat yang mencakup bukanlah sempurna. Maka dengan itu, setelah mengetahui arti takut akan Tuhan, tentunya akan mengerti apa itu hikmat. Hikmat dalam arti yang utuh dan mutlak hanyalah milik Allah. Ada juga yang tertulis dalam Amsal 8 ayat 22, Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Ayat ini menyatakan di dalamnya bahwa hikmat menyatakan diri sebagai karya ciptaan Allah yang pertama. Demikian pembelajaran yang saya sampaikan kepada saudara-saudari. Kiranya kita semakin mengerti dan terberkati. Bila ada kesalahan perkataan atau sikap saya dalam video ini, terlebih saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Shalom.